Yovan menatap Kiara yang sudah tertidur di pelukannya. Putri sambungnya itu terlihat sangat lelap. Perlahan, Yovan mengelus pipi gembul Kiara yang terasa lembut di tangannya. Pria itu kini merasa bahagia karena dia bisa memiliki seorang putri. Sekarang, kamu telah memiliki papa. Papa Yovan, bukan Xian. Dia tidak berhak untuk kembali menemuimu, dia sudah membuangmu bersama dengan ibumu. Papa akan berusaha membuatmu dan mamamu bahagia. Sekarang, kalian masuk dalam dunia papa. Batin Yovan. Yovan sedikit menundukkan kepalanya, dia mengtigakap kepala Kiara dengan lembut. Lalu, matanya beralih menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Yovan terbiasa tidur di atas jam 12 malam, wajar jika saat ini dirinya belum mengantuk sama sekali. Perlahan, Yovan menarik dirinya dari Kiara, dengan hati-hati dia beranjak dari brangkar itu. Lalu, Yovan beralih menatap Aleta. Terlihat Aleta tidur sembari memeluk Altaf. Dengan berhati-hati, Yovan berjalan menuju brangkar Altaf untuk melihat Aleta dan Altaf lebih dekat. Pemandangan di hadapannya saat ini tak pernah Yovan bayangkan sebelumnya. Dirinya pikir, dia bisa memberikan cinta yang Altaf butuhkan. Cinta seorang ibu yang anaknya itu inginkan. Pria itu juga mengingat bagaimana dia mengurus Altaf kecil dulu seorang diri, tanpa bantuan siapapun. Melihat Altaf yang kini sudah tumbuh dengan baik tanpa seorang ibu, membuat Yovan berpikir jika dia bisa membesarkan Altaf seorang diri. Tanpa menyadari, jika putranya juga merindukan sosok seorang ibu. Hah, aku pikir, Altaf bisa tumbuh sepertiku. Lirih Yovan. Yovan menatap Kiara yang sudah tertidur di pelukannya, putri sambungnya itu terlihat sangat lelap. Perlahan, Yovan mengelus pipi gembul Kiara yang terasa lembut di tangannya. Pria itu kini merasa bahagia, karena dia bisa memiliki seorang putri. Yovan memutuskan untuk keluar dari ruang rawat putranya, dia memilih untuk duduk di kursi tinggu yang ada di depan ruang rawat Altaf. Sejenak, Yovan merenung. Dia pun menyandarkan tubuhnya dan memejamkan matanya. Kak Yovan. Yovan kembali membuka matanya, dia terkejut mendapati Aleta yang datang menghampirinya. Wanita itu duduk tepat di sebelahnya dan menatapnya dengan tatapan bingung. Ada apa? Kenapa Kak Yovan belum tidur? Tanya Aleta dengan tatapan khawatir. Tidak ada. Hanya belum mengantuk saja. Jawab Yovan dengan santai. Aleta tak lagi banyak bertanya, dia menyandarkan tubuhnya dan memandang lurus ke arah depan. Keduanya sama-sama diam, hingga salah satu dari mereka membuka suara. Terima kasih atas bantuanmu Aleta, ujar Yovan sembari menatap ke arah wajah cantik wanita yang sudah menjadi istrinya itu. Bantuanku tidak ada apa-apanya. Aku hanya memberikan kasih sayang, seperti kakak yang menyayangi putriku. Balas Aleta dengan tersenyum tipis. Yovan menghela nafas pelan, kita sudah sepakat bukan, jika kita akan memberikan cinta untuk mereka. Jadi, jangan selalu berkata putrimu. Kiara juga putriku, ujar Yovan. Aleta menggaruk pelipisnya dengan canggung, dia sudah biasa membahasakan kata putriku untuk Kiara. Maaf, ujar Aleta dengan suara rendah. Ya, tak masalah, sahut Yovan. Keduanya kembali hening, hingga Yovan kembali membuka suaranya. Sesuai kesepakatan, aku tidak akan menuntut cintamu. Kamu hanya perlu memberikan kasih sayangmu pada putraku. Aku tahu batasanku, kau tak perlu takut. Setelah Altaf diperbolehkan pulang, tinggallah di rumahku. Aku juga sudah mengajukan pernikahan kita secara resmi. Biar tak menyulitkanmu ke depannya, perkataan Yovan membuat Aleta sedikit merasa aneh, entah mengapa hatinya merasa ada yang beda ketika Yovan berkata jika pria itu tak akan menuntut cinta darinya. Apa seterusnya akan seperti ini? Tanya Aleta yang mana membuat Yovan mengerutkan keningnya. Maksudku, kau pasti akan menemukan wanita yang kamu cintai nantinya. Kak Yovan, jika kamu sudah mendapatkan wanita itu, bilang padaku, aku akan segera pergi dari. Tidak, aku sudah tidak memiliki tujuan untuk mencari cinta. Hidupku sekarang sepenuhnya adalah untuk putraku. Kau tenang saja, aku tidak akan kembali mencintai kecuali. Aleta penasaran dengan perkataan Yovan selanjutnya, hingga Yovan kembali melanjutkan perkataannya setelah dia menatap Aleta dengan tatapan lekat. Jika kamu membiarkanku masuk ke dalam duniamu. Aleta merasa seperti tersihir saat Yovan berkata seperti itu. Apalagi, jarak wajahnya dan Yovan terlihat sangat dekat hingga membuatnya nyaris menahan nafas. Melihat keterdiaman Aleta, Yovan kembali menarik dirinya. Dia tersenyum melihat Aleta yang terdiam karena perkataannya. Tidak perlu dipikirkan, sudah ku bilang.
Aku tidak akan melewati batas. Lirih Yovan sembari menatap ke arah lantai. Sudah malam, sebaiknya kita kembali ke ruangan. Ajak Yovan. Yovan pun beranjak dari duduknya, dia memasuki ruangan Altaf lebih dulu. Dan meninggalkan Aleta yang masih terdiam karena perkataannya. Selepas kepergian Yovan, Aleta mengusap kasar wajahnya. Ada apa denganku? Lirih Aleta. Pagi ini, Aleta berniat ingin pulang ke rumahnya. Dia harus membersihkan dirinya dan juga mengambil pakaian ganti. Kiara juga harus sekolah, walaupun anak itu tidak menginginkannya. Sedangkan Altaf, Yovan meminta suster untuk menjaga putranya sementara waktu sampai dirinya kembali. Namun, kepulangan Aleta justru ditangisi oleh Altaf. Dia memegang erat tangan Aleta dan enggan untuk melepasnya. Mama di sini aja, culu Kia yang pulang. Rengek Altaf. Kiara yang sedang meminum susu kotak, seketika melotot saat mendengar perkataan Altaf. Heh, ini MACIH pagi ya? CUDAH kau pancing EMOCIKU. Teriak Kiara yang mana membuat Altaf menangis kuat. Aleta pusing, kedua anak itu selalu ribut. Dia juga heran mengapa Kiara bisa sangat sinis ketika bersama dengan Altaf. Nanti kan mama balik lagi ke sini sayang, sudah ya. Jangan menangis. Nanti kepalanya sakit, makin lama nanti Altaf pulangnya. Bujuk Aleta. Terdengar suara pintu kamar mandi yang terbuka, Yovan melongokkan kepalanya dan menatap Aleta yang sedang menenangkan Altaf. Leta, bisa kau kemari sebentar? Pinta Yovan. Aleta mengangguk, dia mendekati Yovan yang sepertinya membutuhkan bantuan. Selepas kepergian Aleta, Kiara kembali menatap Altaf yang sedang membersihkan LT gandir hidungnya dengan tisu. Hei Atap Lumah. Kau dengar ini, ndak akan balik lagi mamaku. Ndak bisa ketemu lagi kamu dengan mamaku, Atap Lumah. Ledek Kiara. Yang satunya senang meledek, dan yang satunya lagi mudah terhasut. Jadilah, tiada hari tanpa keributan. Mah. Tangis Altaf kembali lecah, membuat Aleta menoleh pada putranya itu. Kia. Tegur Aleta, dia sudah tahu penyebab Altaf menangis. Dia duluan. Seru Kiara tak mau disalahkan. Yovan keluar dari kamar mandi, dia sudah rapi dengan celana biru dongker dan kemeja putihnya. Matanya menatap Altaf yang masih menangis. Mama dan papa akan kembali, sudah jangan menangis. Papa yang akan antar mama, kamu di sini sama suster dulu ya. Bujuk Yovan. Mendengar itu, Altaf menghentikan tangisnya. Dia mengambil tisu dan mengusap wajahnya yang basah. Heh. Belhenti nanis dia lupana. Gumam Kiara yang terkejut kala Altaf berhenti menangis. Altaf menoleh pada Kiara yang juga tengah menatapnya. Bocah laki-laki itu menatap Kiara dengan tatapan meledek. Papaku ikut, ndak bika kau bawa kabul mamaku. Seru Altaf yang mana membuat Yovan dan juga Aleta menggelengkan kepalanya. Kiara menyipitkan matanya, hele, ku bawa kabul juga papamu. Pintal kali aku, habiklah cudah, teltekan kali dilimu. Hahaha. Eke. Ma. Kia. Tegur Aleta. Dia duluan. Seperti biasa, itulah jawaban Kia. Yovan mengantar Aleta kembali ke rumahnya, dia kini tengah serius menyetir mobilnya. Sedangkan Aleta, duduk di sebelahnya sembari menatap ke arah jendela luar. Sementara Kiara, dia asik menikmati mobil mahal milik papa barunya itu. Wah kelen kali, biaca pakai angkot yang cuhu nadali angin gratis. Cekalang pakai cuhu AC. Nda cia-cia aku culu mama nikah sama papa na Atap Lumah. Kenapa nda dali dulu ci Atap Lumah buat delama pincan na? Celoteh Kiara dalam hatinya. Karena suasana mobil yang sunyi, membuat Yovan membuka suara. Dia melihat Kiara yang sedang senyum-senyum sendiri sambil membayangkan sesuatu. Kia senang enggak naik mobil? Tanya Yovan. Kiara mengangguk antusias, biacana naik angkot, atau nda ojek motor. Bolo-bolo taci, kata mama abis duitna. Celoteh Kiara. Aleta menoleh, dia menatap tajam putrinya yang telah membongkar sesuatu yang membuat dirinya merasa tak enak pada Yovan. Begitukah? Selama ini kamu bekerja atau? Ya, aku bekerja. Hanya sebagai kasir di butik Flow, ujar Aleta. Yovan mengangguk pelan, dia menghentikan mobilnya di lampu merah. Pria itu seperti memikirkan sesuatu, jari jemari tangannya mengetuk setir mobilnya. Tak lama, Yovan menoleh. Matanya menatap Aleta yang sedang menengok ke arah Kiara. Jika aku minta kamu berhenti dari pekerjaanmu, apa? Kamu mau menurutinya? Sontak, Aleta langsung menoleh. Matanya langsung bersitatap dengan mata Yovan. Sejenak, mereka menyelami perasaan satu sama lain.
Hingga Kiara yang berada di tengah-tengah mereka pun mengerjapkan matanya bingung. Kenapa lihat-lihatan begitu? Pekik Kiara yang mana membuat Aleta langsung memundurkan dirinya. Kalau soal pekerjaan, sepertinya tidak bisa Kak. Aku juga harus menghidupi Kiara, tak mungkin jika aku berhenti kerja. Tolak Aleta. Mendengar itu, Yovan menghela nafas kasar. Apa kamu lupa? Sekarang kamu istriku, dan kamu sudah menjadi tanggung jawabku. Semua keperluanmu dan Kiara, aku yang tanggung. Tak perlu khawatir, ujar Yovan. Aleta terdiam, dia masih tampak ragu untuk melepas kerjaannya. Dirinya juga tidak tahu, apalah dia akan terus menjalani pernikahannya dengan Yovan. Secara, dia menikah dengan Yovan hanya karena Altaf. Kak, aku tidak mau ambil resiko. Biarkan aku tetap bekerja, dan soal Altaf. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan tetap berusaha melengkapi kasih sayang untuknya. Ujar Aleta tanpa menatap Yovan yang kini sedang memejamkan matanya. Yovan kembali membuka matanya, dia melihat lampu sudah hijau. Sehingga, dirinya pun memutuskan untuk melajukan mobilnya. Tak lagi ada pembicaraan di antara mereka, hingga mobil yang Yovan kendarai memasuki sebuah gang. Yang mana rumahnya? Tanya Yovan, nada pria itu terdengar sangat dingin. Membuat Aleta sedikit terkejut karena perubahan nada suara Yovan. Ya yang biru itu Kak, setelah belokan. Jawab Aleta dengan gugup. Tapi kakak parkirnya di depan lapangan saja, jangan di depan rumah. Pinta Aleta. Yovan langsung mengangguk, dia tak banyak bertanya. Setelah dia menghentikan mobilnya, Aleta langsung membuka sabuk pengamannya. Kakak ikut masuk. Tanya Aleta sembari menatap wajah Yovan yang tak menatapnya. Duluan saja, aku ingin menghubungi seseorang. Jawab Yovan sembari mengambil ponselnya yang ada di saku jasnya. Aleta mengangguk kaku, dia pun keluar dari mobil Yovan. Sementara Kiara, dia juga ikut menyusul sang mama keluar dari mobil itu. Setelah kepergian keduanya, Yovan menghubungi seseorang. Tampak, raut wajah pria itu terlihat serius. Halo, bilang pada owner butik Flow. Minta padanya untuk memecat Aleta hari ini juga. Ujar Yovan dengan menatap tajam ke arah depan. Saat berjalan menuju rumahnya, tak sengaja Kiara melihat anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak itu tak lain adalah anak tetangga Kiara. Melihat mereka bermain dengan seru, jiwa anak-anak Kiara pun menuntunnya untuk menghampiri mereka. Kalian lagi main apa? Tanya Kiara. Terdapat 4 anak sedang bermain lompat tali. Keempatnya beralih menatap Kiara yang sedang menatap mereka. Kita lagi main lompat tali, kamu gak boleh ikut. Seru seorang anak perempuan berkuncir 2. Kenapa? Tanya Kiara dengan polosnya. Kata mamaku, kamu itu gak punya papa. Kita semua punya papa, jadi kamu ndak boleh ikut. Seru seorang anak laki-laki bertubuh gendut. Mendengar itu, sontak Kiara menatap tajam pada anak laki-laki itu. Hahaha. Gentong ail. Kia punya papa ya. Janan cembanglan kalau ngomong. Teriak Kiara yang mama membuat keempat anak itu tertawa. Mana papamu? Kamu kan selalu bilang, besok papaku datang. Tapi sampai sekarang, papamu gak datang. Kata teman-teman, papa kamu gak sayang kamu. Makanya kamu ditinggalin sama mama kamu. Seru anak perempuan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kiara mengepalkan tangannya, matanya menatap tajam ke arah keempat anak itu. Kia punya papa. Teriak Kiara, dan karena kesal. Akhirnya Kiara mendorong seorang anak perempuan berambut pendek hingga terjatuh dan menangis. Huaa. Kia nakal. Aku aduin mamanya. Sentak anak laki-laki itu, dan berlari untuk mengabarkan pada mama temannya. Kiara terdiam, dia menatap anak yang sedang menangis itu tanpa ekspresi apapun. Siapa yang buat anak saya nangis Kiara menoleh, dia menatap seorang wanita yang datang padanya dengan menatap tajam ke arahnya. Dia bibi, dia yang buat Tia nangis. Dia yang sudah dorong Tia. Seru anak laki-laki itu. Oh jadi kamu. Berani kamu sakitin anak saya Sentak wanita itu. Walau mulut Kiara tajam, dan yang namanya anak kecil, pastilah takut pada orang dewasa seperti saat ini, Kiara tengah tertunduk dengan tubuh gemetar. Dia bahkan hampir menangis saat wanita itu membentaknya. Dasar. Berani sekali kamu. Maaf, kenapa ibu memarahi anak saya ya? Aleta yang mendengar suara keributan pun akhirnya datang menemui wanita tersebut. Heh Leta, ajarin anak kamu cara berperilaku yang baik. Dia baru saja mendorong putriku. Apa kamu tidak bisa mendidiknya
Pantas saja suamimu meninggalkanmu, jadi ibu saja kamu tidak becus. Aleta hanya diam, dia tak suka keributan. Dia beralih menatap putrinya yang menunduk ketakutan. Mulut para tetangganya sangat tajam, membuat Aleta yang seorang janda dianggap buruk bagi mereka. Maaf bu, mungkin putri ibu duluan yang memancing emosi anak saya. Ujar Aleta membela putrinya, yang mana membuat wanita tersebut menatapnya marah. Kamu pikir anak saya tukang cari masalah hah? Kamu dan anak kamulah yang bermasalah. Memang pantas suamimu meninggalkan kamu. Atau jangan-jangan, Kia ini bukan anak suamimu ya? Tapi anak Har. Berani sekali Anda menghina istri dan putri saya. Tatapan mereka langsung beralih pada Yovan, terlihat pria tampan itu menatap tajam wanita tersebut. Terlihat, Yovan berjalan mendekati Kiara dan membawanya ke dalam gendongannya. Merasa mendapat perlindungan, Kiara langsung memeluk leher Yovan dan menumpahkan tangisnya yang sejak tadi tertahan. Tak apa, aku di sini. Bisik Yovan sembari merangkul pinggang istrinya yang terlihat kaget dengan kedatangan Yovan. Yovan kembali menatap ke arah wanita tersebut, dengan tegas dia pun membela Aleta serta Kiara. Dia tak terima Aleta dan Kiara dihina begitu saja. Baginya, Aleta dan Kiara sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Dalam artian, siapapun yang menyakiti dua wanita itu, artinya, orang itu akan berurusan dengannya. Anda, suami dari wanita ini. Bukannya dia janda. Pekik wanita tersebut. Sekali lagi Anda menyebut istri saya janda, saya akan pastikan Anda tidak akan bisa lagi menggunakan mulut Anda untuk berbicara. Balas Yovan yang mana membuat Aleta langsung menatap tak percaya pada Yovan. Aleta melirik ke arah Yovan yang terlihat sedang menahan amarah. Tampak jelas, rahang pria itu mengetat. Alisnya tampak sedikit menukik, disertai dengan ekspresi wajah yang tampak datar. Tatapan tajam pria itu, mampu membuat Aleta sedikit takut. Kak Yovan, panggil Aleta. Bagaimana kamu bisa tinggal di lingkungan yang sangat toksik? Apa kamu tidak memikirkan perkembangan Kiara? Jika aku tidak ada, bagaimana kondisi mental Kiara? Apa kau tidak memikirkan lingkungan yang baik untuk dia? Aleta meneguk kasar lut empatnya, dirinya tak menyangka jika Yovan akan memarahinya. Namun, ada rasa bahagia di hati Aleta. Dia merasa, putrinya tengah dilindungi oleh sosok ayah. Walaupun, Yovan hanyalah ayah sambung putrinya. Maaf kak, cari kontrakan tak semudah yang kakak bayangkan. Apalagi, di kota besar. Aku harus mencari yang murah, tapi tidak terlalu kecil. Dapatlah rumah di gang itu, ujar Aleta dengan menatap ke arah Yovan yang sedang menatap jalan. Cak. Yovan berdecak kesal sembari memutar setirnya. Sejenak, Yovan melirik ke arah spion tengah. Dia mengecek keadaan Kiara, dan ternyata bocah menggemaskan itu tertidur. Mungkin, karena lelah menangis. Kau tahu, hatiku sakit saat melihatnya menangis. Wanita itu tidak ada hak untuk memarahinya. Jika Kiara salah, dia bisa berkata yang baik. Bukan membentaknya. Omel Yovan, tanpa sadar perkataannya membuat hati Aleta bergetar. Ya, aku tahu. Aku sering memarahi Altaf. Tapi, keadaan Altaf dan Kiara berbeda. Kiara perempuan, hatinya lebih lembut dari anak laki-laki. Aku tidak terima dia membentak Kiara seperti tadi. Kau tahu, sejak dimarahi tadi, Kiara tak bersuara sama sekali. Yovan masih berbicara panjang lebar kali tinggi. Tanpa sadar, sedari tadi Aleta menatapnya dengan lekat. Kau tahu, wanita tadi seperti... Yovan menggantungkan ucapannya, dirinya terkejut saat melihat Aleta yang menatapnya dengan lekat. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tanya Yovan yang kembali menatap ke arah jalan. Pria itu sedikit berdehem untuk menetralkan rasa gugupnya. Aleta menggeleng, dia menyandarkan tubuhnya kembali pada sandaran jok. Lalu, dia melipat tangannya di depan D4 danya. Tidak ada, aku hanya merasa. Kau sangat perhatian pada Kiara. Walau sebenarnya kau bukan ayah kandungnya. Tapi, putriku pasti akan merasa kau adalah ayah kandungnya. Ujar Aleta sembari menatap ke arah Yovan yang tengah fokus menyetir. Hao, bukanlah kita sudah sepakat? Putraku adalah putramu, dan putrimu adalah putriku. Jelas saja, aku tidak terima ketika anak-anakku dibentak oleh orang lain. Sudahlah, hentikan pembahasan ini. Sahut Yovan. Aleta mengangguk, dia berniat untuk tidur sejenak. Namun, ponselnya justru berdering. Yovan sedikit melirik ke arah Aleta yang sedang menatap ke arah ponselnya. Masih pakai ponsel jadul. Memangnya ini tahun berapa? Apa kerja di butik gajinya sangat kecil hingga tak bisa membeli ponsel?
Batin Yovan. Sebenarnya, ponsel Aleta tak seperti ponsel jadul yang seperti dibayangkan. Melainkan, ponsel layar sentuh yang sudah model lama. Yovan yang terbiasa mengganti ponselnya dengan keluaran terbaru, membuatnya sedikit merasa aneh dengan ponsel milik Aleta. Bu Oner, tumben sekali dia menelponku. Gumam Aleta. Tanpa berlama-laman, Aleta segera mengangkat panggilan dari pemilik dari butik tempat kerjanya. Halo Bu. Maaf, saya hari ini tidak masuk. Saya juga sudah mengajukan izin, mungkin besok saya bisa. Maaf, kamu dipecat. Aleta membulatkan matanya, jantungnya serasa lepas dari tempatnya saat ini. Tak pernah dirinya pikir, jika owner butik tempatnya bekerja memecatnya. Bu tapi, TUUTT. Sambungan itu terputus, Aleta merasa sedih atas keputusan sepihak itu. Dia menatap sendu ke arah ponselnya, jari jempolnya mengelus layar ponselnya itu. Kenapa? Tanya Yovan yang pura-pura tidak tahu atas masalah yang menimpa Aleta. Aku dipecat. Lirih Aleta, dengan lemas dia memejamkan matanya. Ya tak masalah, kau bisa bekerja menjadi sekretarisku. Kebetulan, aku butuh seorang sekretaris baru. Sahut Yovan dengan tatapan tak bersalah. Mendengar itu, sontak Aleta kembali menegakkan tubuhnya. Matanya menatap ke arah Yovan yang sesekali melirik ke arahnya. Benarkah? Tapi, aku tidak punya pengalaman, ujar Aleta dengan ragu. Kau pernah kuliah jurusan bisnis kan? Pasti sedikit banyaknya kamu mengerti tentang dunia bisnis. Pakailah ilmu yang kamu dapat Leta, kesempatan tak akan datang dua kali. Bujuk Yovan. Aleta menggigit bibirnya, dia ingin menerima tawaran suaminya. Namun, dirinya masih ragu. Apakah dia bisa membagi tugas antara di rumah dan di kantor? Yovan melirik sekilas ke arah Aleta, dia melihat wanita itu tengah menggigit bibirnya. Menjadi kebiasaan Aleta selama ini, dia akan menggigit bibirnya apabila tengah berpikir keras. Entah dorongan dari mana, Yovan mengangkat tangannya. Dia memegang dagu Aleta dan menarik kecil dagu itu agar Aleta melepas gigitannya. Berpikir saja. Untuk apa menggigit bibirmu? Jangan sampai, aku yang menggigit. Ish. Apa sih kak? Kesal Aleta, dirinya merasa jika Yovan tengah meledeknya. Pokoknya, aku akan mengurus kepindahan kalian ke rumahku. Jadi, kamu tidak perlu mengontrak lagi. Soal biaya sekolah Kiara, aku yang akan menanggungnya. Kekeh Yovan. Aleta menghela nafas pasrah, baiklah. Sudah 4 hari Altaf dirawat, kini anak itu sudah berangsur pulih. Dokter juga mengatakan jika luka di kepala Altaf sudah membaik. Dokter pun telah membolehkan Altaf pulang. Namun, setiap seminggu sekali Altaf harus kembali ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan kepalanya. Jadilah, saat ini Yovan tengah mengemas barang-barang milik putranya. Dibantu oleh Aleta yang kini tengah memasang jaket pada Altaf. Kialanda ikut? Tanya Alaf, sebab saudara barunya itu sedang berada di sekolahnya. Kiara kan sekolah, nanti pulang sekolah Kiara akan ke rumah Altaf. Jawab Aleta sembari tersenyum. Altaf mengerjapkan matanya, nanti Kia nangis gimana? Tanya Altaf dengan tatapan polosnya. Aleta tersenyum, dia mengusap pipi Altaf yang tampak bulat. Anak itu, setiap bertemu dengan saudaranya pasti selalu bertengkar. Namun ketika jauh, keduanya pasti saling mencari. Bawakan kopernya. Titah Yovan pada seorang pria berpakaian bodyguard. Mendengar ada suara orang asing, Aleta pun menoleh. Dia mendapati 2 orang bertubuh kekar tengah mengambil beberapa koper yang ada di dalam ruang rawat Altaf. Melihat kebingungan Aleta, membuat Yovan menjelaskannya. Mereka bodyguard rumahku. Mereka datang khusus untuk membantu kita membawa barang. Terang Yovan. Aleta mengangguk paham, dia beralih mengambil tas selempangnya yang ada di atas berangkar dan memakainya. Altaf melihat sang mama dengan tatapan lekat, bocah itu seakan tengah memikirkan sesuatu. Mama, panggil Altaf. Sahut Aleta tanpa menatap ke arah Altaf. Aleta, saat ini dirinya tengah sibuk memasukkan ponselnya ke dalam tasnya. Altaf, boleh Nda minta adek? Seketika, Aleta dan Yovan yang mendengarnya pun melotot kaget. Bahkan, jantung mereka terasa berhenti berdetak saat mendengar permintaan Altaf. Keduanya pun saling tatap, dan merasa ada sengatan liatin di hati mereka. Adek, bagaimana cara memberikannya? Jangankan adek, mendapatkan cintanya saja rasanya mustahil. Batin Yovan.